Oke, baik. Salam dari Sir Alpen. Saya coba menjelaskan tentang materi kita yaitu peradaban awal di Asia Afrika ya. Langsung saja. Nah, kalau di Asia Afrika itu perlu kalian pahami ada 4 negara tertua ya. Awal peradaban di Asia Afrika. Yang pertama itu lembah Sungai Indus atau Gangga di India. Yang kedua adalah lembah Sungai Kuning atau Huanghe di Cina. Kemudian lembah Sungai Efrat Tigris, sering disebut dengan istilah Mesopotamia ya. Ini negara Irak. Kemudian yang keempat peradaban lembah Sungai Nil. Nah, ini di negara Mesir ya. Nah, ya. Tetapi yang kita bahas di materi ini ada dua ya, nak ya. Ada dua yang akan kita bahas di sini, yaitu peradaban lembah Sungai Indus dan lembah Sungai Kuning di Cina. Itu saja yang kita bahas di sini ya. Oke, di lembah Sungai Indus dan Gangga. Di mana letaknya ini? Letaknya ini di Harappa dan Mohenjo-daro. Nah, ini nanti materinya kalian baca saja ya. Nah, suku asli daripada Sungai Indus ini adalah bangsa Dravida. Kemudian ini petanya ya. Ini perencanaan kotanya yang sudah sangat teratur. Ya, kenapa kota ini sudah dikatakan kota modern? Karena sudah memiliki perencanaan ya. Kemudian jalan sudah lurus dan teratur. Selanjutnya memiliki saluran air, tembok sudah ada, kemudian pemandian umum juga sudah, sumur, kamar mandi. Nah, sudah artinya kesimpulannya sudah memperhatikan perencanaan kota ya dan juga kesehatan. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, apa yang menyebabkan sehingga peradaban ini berakhir? Nah, itu diperkirakan karena adanya bencana ya, terutama bencana banjir. Nah, yang lain juga ada penyebab diperkirakan oleh peneliti ya. Nah, kita lanjut. Peninggalan-peninggalannya ini dapat kalian baca. Ada misalnya di sini bangunan tadi udah pasti ya, perhiasan juga sudah ada ya. Nah, kemudian binatang-binatang tanah dari tanah liat berarti patung ya sudah banyak ditemukan di sana. Kemudian selanjutnya adalah uh, kepercayaan lembah Sungai Indus disebut dengan istilah politeisme, yaitu menyembah banyak dewa-dewi ya nak ya. Nah, ini kalian baca nanti. Oke, saya lanjut dulu. Teknologi masyarakat lembah Sungai Indus itu sudah mengenal tata bangunan, kemudian alat rumah tangga perak, tembaga, perunggu, kemudian yang paling penting sudah mengenal tulisan ya, yaitu tulisannya itu namanya piktograf. Apa itu piktograf? Piktograf itu adalah tulisan berbentuk gambar ya. Nah, selanjutnya yang lain hasil pertanian, gandum, gula, teh. Nah, mereka sudah ada ya. Oke, kita lanjut ke lembah Sungai Gangga. Jadi tadi kan ada dua. Di India itu ada dua peradaban lembah Sungai Indus dan Sungai Gangga. Sekarang kita Sungai Gangga. Nah, Sungai Gangga ini ada dua budaya yang berpadu di sini, yaitu Arya dan Dravida. Mereka nanti menciptakan budaya baru yang sering disebut dengan istilah asimilasi ya. Nah, ini dia. Nah, Arya tadi, Indo-Jerman tadi itu datang dari melalui jalan bypass. Nah, ini dia. Oke, Khyber bypass. Saya next. Kita lihat hasil peradaban daripada mereka. Nah, jadi suku Arya dan Dravida tadi menciptakan sebuah budaya-budaya apa itu? Nah, itulah yang sangat berpengaruh di dunia, yaitu lahirnya dua agama besar, yaitu agama Hindu dan agama Buddha ya. Nah, oke, paham ya? Kita next. Agama Hindu, kita bahas sedikit tentang agama Hindu. Nah, agama Hindu itu berpusat di Hindustan atau India ya. Nah, kemudian agama Hindu mengenal yang namanya kitab suci yaitu Weda. Weda itu artinya 4 samhita atau himpunan ya. Apa saja itu ini dia. Rigveda, Samveda, Yajurveda atau Weda. Nah, apa pengertiannya? Saya sudah tulis di materi ya. Satu persatu bisa diperhatikan di sini. Oke, saya lanjut saja. Nah, ini dia artinya. Ada 4 ini. Oke, saya rasa itu paham ya. Ya. Oke, sistem kasta. Nah, ini yang penting yang paling kita kenal dari Hindu ya. Nah, jadi Hindu itu mengenal yang namanya istilah kasta. Perlu saya sampaikan, kasta ini tercipta pada awalnya pada saat suku Arya tadi ingin memurnikan ras mereka ya, yaitu bangsa Arya. Nah, kemudian mereka membuat bangsa Arya ini menempatkan mereka di atas yang paling tinggi ya, kelas sosial paling tinggi. Nah, seperti apa dia? Kita lihat ini. Ya. Oke, lebih jelasnya di sini. Nah, kaum Brahmana itu paling tinggi. Nah, disinilah dia ditempatkan orang-orang yang beras Arya tadi ya. Nah, kemudian kalau Ksatria itu kaum raja ya nak ya. Waisya itu golongan masyarakat pedagang. Kalau Sudra golongan masyarakat petani.
Kalau paria ini ya ini budak lah ya, atau babu pembantu ya. Nah inilah kelas-kelas sosial di masyarakat Hindu pada saat itu. Kita next. Oke. Nah, sistem kepercayaan ya, tadi sudah ya. Nah, jadi dalam agama Hindu itu dikenal dengan istilah dewa tertinggi ada 3, yaitu Brahmana ya, ada Brahmana, ada Siwa dan Wisnu. Nah, apa artinya itu? Ini dia yang digambarin ya. Kalau Brahmana itu pencipta, Siwa itu perusak, Wisnu itu adalah pelindung atau pemelihara ya. Oke, paham. Kita next. Tempat suci agama Hindu, ya Banares itu tempat bersemayamnya Dewa Siwa ya. Sungai Gangga itu dianggap suci ya, bisa menghapus dosa. Oke, kita lanjut agama Buddha. Nah, agama Buddha ini mengenal yang namanya lahir di lembah Sungai Gangga atau Kapilavastu di India ya, sekitar abad 5. Nah, kalau di kita sering kenal dengan istilah apa itu yang di Brastagi, Taman Lumbini ya, nak ya. Nah, oke, Taman Lumbini nah, istilahnya. Oke, kemudian kita lanjut, ikrar agama Buddha itu ada 3, ini dia. Saya rasa anak kami udah paham ini. Saya next saja. Ajarannya atau kitab suci daripada agama Buddha itu sering disebut dengan istilah Tripitaka ya. Tripitaka itu 3 keranjang. Apa itu yang 3 itu ini dia ya. Nah, tinggal baca saja. Oke, kita next. Aliran dalam agama Buddha itu ada 2 nanti ya, nah, Hinayana dan juga Mahayana. Apa perbedaannya? Nah ini perbedaannya cukup jelas ya, nak ya, tinggal dibaca. Oke, paham ya? Jadi agama Buddha 2 aliran dia. Oke, kita next. Tempat suci agama Buddha tadi sudah ya. Nah ini tambahan saja. Ini tadi adalah tempat lahirnya, hidup, kemudian Buddha Gaya Benares. Nah, oke, tempat wafatnya Kusinagara ya. Oke, kita masuk lembah Sungai Kuning atau Wangko. Kita masuk ke Cina ya. Nah, oke, letaknya itu di lembah Sungai Kuning. Kenapa dikatakan Sungai Kuning? Jelas di sini karena sungainya membawa lumpur dari gurun Gobi ya, sehingga berwarna kekuning-kuningan. Kepercayaan juga sama politeisme. Nah, sistem pemerintahan dinasti ya. Jadi Cina ini sangat terkenal dengan dinastinya. Tetapi pembagian seperti ini. Inti dari sini adalah zaman dongeng. Zaman dongeng itu artinya zaman praksara kalau di Indonesia ya, zaman praksara ya. Di sini Cina belum mengenal tulisan. Nah, masuklah mereka zaman sejarah, zaman mengenal tulisan. Nah, kemudian zaman sejarah ini dibagi lagi menjadi 2, itulah zaman dinasti, kemudian zaman republik ya. Mulai dari tahun 1912 sampai sekarang Cina sudah menganut republik ya, nak ya. Oke, saya rasa paham itu. Kita bahas sedikit tentang dinasti Cina ya. Dinasti yang terkenal saja. Kalau di Cina itu sangat luar biasa banyaknya dinasti ya. Yang pertama ada dinasti Xiang. Nah ini ada peninggalannya ya, bisa kalian baca. Kemudian ada dinasti Zhou. Nah dinasti Zhou ini apa yang terkenal? Nah jadi di Cina itu lahirlah tokoh-tokoh filsuf ya, atau lahirnya filsafat-filsafat di Cina itu pada masa dinasti Zhou. Nah misalnya tokoh filsuf yang terkenal itu di dunia dari Cina itu adalah Lao Tse, Confucius, Meng Tse. Nah Xiaoping juga kadang menerapkan ya apa ajaran-ajaran mereka, filsafat mereka sangat berguna sekali ya. Mereka mengatakan misalnya bahwa negara itu pemimpin itu dengan rakyatnya seperti ayah dengan anaknya begitu ya. Oke, kita lanjut dinasti Qin. Nah dinasti Qin ini mulai dari sini lah nanti dibangun yang namanya tembok raksasa Cina ya, tembok raksasa Cina, the Great Wall. Nah cukup panjang sekali ya. Apa tujuan dibangunnya tembok raksasa Cina ini? Tujuannya itu membatasi bangsa Cina asli dari suku-suku pengembar atau nomaden ya. Kemudian tinggal baca saja ini ya, lambang kebesaran dinasti Qin ya. Oke, apa ciri-cirinya? Coba Anda bayangkan kenapa masuk menjadi keajaiban dunia, dibangun selama 18 abad ya, nah ya. Bayangkan itu panjangnya 7.000 km dari Sabang sampai Merauke saja masih 5.100 km ya, nah ya. Nah lebih panjang lagi nih, lebar 8 meter, tinggi 16 meter, jarak tertentu di pasang pertahanan ya kan. Nah, dinasti Han, oke lah ya. Ini tinggal baca saja. Oke, saya rasa cukup ya. Nah, materi selanjutnya nanti bisa kalian bacalah di buku paket ya. Di buku paket ada ini. Oke, saya rasa cukup. Apa yang si Alpen ajarkan ini semoga bermanfaat ya nak ya, dan dapat dipahami. Oke.